Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Kumdevita Hehega. Dan saya Silvatiana. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Pembelajaran kita di hari ini, materinya adalah kedudukan bahasa Indonesia. Di sini kita mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama ada kedudukan bahasa Indonesia, yang kedua ada fungsi bahasa Indonesia, dan ketiga ada perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti yang tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Dengan kata lain, ada 2 macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan kedua ada fungsi bahasa Indonesia. Di sini tertera pada PowerPoint kita. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama ada lambang kebanggaan nasional, kedua lambang identitas nasional, ketiga ada alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, keempat ada alat penyatuan berbagai suku bangsa. Nah, fungsi bahasa Indonesia itu juga bisa sebagai pertama bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, ketiga ada alat penghubung tingkat nasional, keempat alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir adalah perkembangan bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional? Jawabannya di sini ada 4 faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia atau bahasa pergaulan, bahasa penghubung, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasanya sederhana, mudah dipelajari. Dan dalam bahasa ini tidak dikenal tingkat bahasa seperti dalam bahasa Jawa, ngoko kromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda, kasur lemes. Yang ketiga, karena bahasa Melayu diterima baik oleh suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya. Dan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Nah, itu dia faktor-faktor penyebabnya teman-teman. Selanjutnya, ini adalah tanggal dan tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi pada bahasa Melayu oleh CHA van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Dan yang kedua, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberikan nama Komisi for the Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Kehadiran 2 novel itu di masa kini dituk buku menjadi bukti bahwa bahasa Melayu sudah ada dan sudah dipakai sebelum tahun 1928. Dan yang ketiga, tanggal 28 Oktober merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena pada tanggal 28 Oktober 1028, itulah para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, pada tahun 1953, secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jabana dan kawan-kawan. Dan yang kelima, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo.
Putusannya adalah bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita saat ini. Dan yang keenam, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani lah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan yang ketujuh, pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Opthuisen yang berlaku sebelumnya. Dan yang kedelapan, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 yang memutuskan bahwa bahasa Indonesia bertekad untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara itu. Dan yang kesembilan, pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dan yang ke-10, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di Indonesia. Dan yang ke-11, Kongres Bahasa Indonesia III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 merupakan peristiwa penting bagi kehidupan bahasa Indonesia. Dan yang ke-12, Kongres Bahasa Indonesia IV diselenggarakan di Jakarta pada 21 sampai 26 November 1983. Kongres ini diselenggarakan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dan yang ke-13, Kongres Bahasa Indonesia kelima juga diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Jerman, dan Australia. Dan yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara seperti Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Dan yang ke-15, Kongres Bahasa Indonesia ke-7 diselenggarakan di Hotel Indonesia Jakarta pada 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan dua ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaannya terdiri atas tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. Dan yang kedua, tugasnya ialah memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Dan yang ke-16, Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kongres ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Bahasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat konuturnya. Nah, dari pembahasan kita tadi, bahwa bahasa pertama kali di Indonesia adalah bahasa Melayu dari tahun 1901. Hingga sekarang, masyarakat Indonesia memiliki kemajuan ilmu dan teknologi serta teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis dan komunikasi dengan efektif. Nah, semua pembahasan ini kan kita udah selesai nih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.